Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan peralatan pengendali suhu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mairosi Amelia, kelas 2D D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Proses tuning ini dapat mengoptimalkan sistem proses dan untuk meminimalisir error antara variabel proses dan set point. Pada tuning ini menggunakan closed loop. Saya akan menjelaskan beberapa definisi penting sebelum membahas LKM lebih lanjut. Yang pertama yaitu P atau Proportional Controller, yaitu nilai keluaran atau output akan sebanding dengan besarnya nilai sinyal error. Yang kedua yaitu PI atau Proportional Integrative Controller. Berfungsi untuk menghasilkan respon sistem yang memiliki error pada saat keadaan stabil 0 yang memiliki karakteristik seperti integral, dan nilai integral inilah yang menyebabkan keluhan pengendali terus berubah selama terdapat error. Yang ketiga ialah PID atau Proportional Integral Derivative Controller, yaitu munculnya variabel yang dikendalikan direspon lebih cepat dan akan dikembalikan ke keadaan semula dengan sedikit atau tanpa osilasi. Berikut disajikan data pengamatan kondisi kritis. Diketahui nilai PBC adalah 4,5 dan terdapat tabel data hasil pengamatan yang di dalamnya berisi waktu dalam satuan detik dan juga persen PV. Untuk waktunya dimulai dari 0 detik dan diakhiri dengan 393 detik. Dan untuk persen PV-nya dimulai dengan 42,2 dan diakhiri dengan 44,5. Jadi pada A1 ini menggambarkan kondisi kritis dengan menginputkan data pada tabel tersebut. Nah, untuk sumbu X-nya ini ialah waktu dalam satuan detik, dan untuk sumbu Y-nya ini ialah persen PV. A2 menentukan nilai PC berdasarkan grafik A1 dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Diketahui nilai PBC ialah 4,5. Kemudian untuk perhitungan dari PC yaitu hasilnya 11,25 detik. Untuk PC sendiri merupakan jarak antara puncak pertama dan puncak kedua. Di sini menggunakan pengukuran dengan penggaris yang sudah disediakan dengan skala total 20 cm. Pengukuran antara puncak 1 dan puncak 2 diperoleh yaitu 0,5 cm. Kemudian untuk perhitungan dari PC sendiri ialah 0,5 dibagi dengan 20 kemudian dikali dengan 450. 0,5 merupakan pengukuran yang terbaca dari puncak 1 dan puncak 2. Nah, 20 ini merupakan skala total dari penggaris. Dan untuk 450 ini merupakan skala total dari sumbu X. Kemudian terdapat tabel untuk metode Ziegler-Nichols. Nah, berikut ini merupakan macam-macam model, yaitu ada P, ada PI, dan ada PID. Nah, P ini merupakan proporsional, untuk PI merupakan proporsional integral, untuk PID merupakan proporsional integral derivatif. Model di sini adalah tipe dari controller. Kemudian terdapat juga tabel atau nilai PB, KC, tau I dengan satuan detik, dan tau D dengan satuan detik. Untuk perhitungan dari PB sendiri, ini sesuai dengan harga konstanta parameter kendali metode Ziegler-Nichols. Nilai PB untuk model P bernilai 9 dari rumus 2 dikali PBC.
Nah, PBJ ini bernilai 4,5. Untuk nilai PB pada model PI bernilai 9,9 dari rumus 2,2 dikali PBJ. Untuk nilai PB pada model PID bernilai 7,65 dari rumus 1,7 dikali PBJ. Selanjutnya adalah perhitungan dari KC atau proportional gain. Perhitungannya adalah 100 dibagi dengan nilai masing-masing pada PB. Untuk model P, KC-nya dibagi dengan 9, maka hasilnya 11,111. Untuk nilai KC pada model PI bernilai 10,10101 dari rumus 100 dibagi dengan 9,9. Dan untuk nilai KC dari model PID bernilai 13,071895 dari rumus 100 dibagi 7,65. Kemudian terdapat tabel tau I. Dengan satuan detik. Di sini merupakan integral time. Untuk model P tidak terdapat perhitungan pada metode Ziegler-Nichols. Kemudian untuk nilai tau I pada model PI bernilai 9,3375 didapatkan dari 0,83 dikali dengan nilai PC. Nah, PC sendiri bernilai 11,25. Untuk nilai tau I pada model PID didapatkan 5,625. Nah, ini dari rumus 0,5 dikali PC. PC-nya ialah 11,25. Kemudian, beralih dengan nilai tau D dalam satuan detik. Untuk model P tidak terdapat perhitungan pada metode Ziegler. Begitu pula dengan model PI. Untuk perhitungan tau D dengan model PID menggunakan metode Ziegler-Nichols, perhitungannya ialah 0,13 dikali dengan PC. Dapatkan nilai 1,4625. Saya akan menjelaskan beberapa definisi dari parameter sebelum membahas LKM lebih lanjut. Parameter yang pertama yaitu overshoot atau amplitude maksimum, yaitu panjang dari puncak sampai nilai akhir. Lalu dibandingkan dengan nilai akhir sampai ke set point 1. Parameter kedua yaitu decay ratio, yaitu perbandingan amplitude kedua dengan amplitude pertama. Parameter ketiga, peak time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Parameter keempat, rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Parameter selanjutnya yaitu response time, waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang steady state dengan toleransi 5% sampai grafik cenderung konstan. Parameter selanjutnya period of oscillation, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Dan parameter yang terakhir offset, yaitu selisih antara set point yang dituju. Berarti set point 2 dengan nilai akhir SP2 dikurangi nilai PV. Nah, offset ini tidak selalu positif dan tidak selalu ada offset. Berikutnya adalah data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo atau set point yang berubah-ubah dengan pengendali P. Kemudian terdapat juga nilai dari PB yaitu 9 diketahui dari kondisi kritisnya. Untuk nilai tau I dan tau D-nya tidak terdapat pada pengendali P ini. Kemudian terdapat data hasil pengamatan untuk waktu dalam satuan detik dan persen PV. Untuk waktu dimulai dari 0 detik dan diakhiri dengan 434 detik. Dan untuk nilai persen PV-nya dimulai dari 41,8 dan diakhiri dengan 44,3. Kemudian poin A1 yaitu grafik kurva respon hasil tuning, di mana grafik ini diinputkan dari data di atas ini. Nah, untuk sumbu X-nya yaitu waktu dalam satuan detik dan untuk sumbu Y-nya yaitu nilai persen PV. Kemudian dari grafik tersebut dibuatlah garis-garis seperti ini. Dimudahkan dengan menggunakan berbagai macam warna untuk mempermudah
menganalisa pada poin selanjutnya. Untuk poin A2 yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Parameter yang pertama yaitu overshoot. Jika ditinjau dari grafik, maka nilai dari overshoot adalah perbandingan dari titik puncak ini sampai ke garis NA. Kemudian dibandingkan dengan garis pada nilai akhir ini sampai ke set point 1. Nah, ini garisnya berwarna kuning. Maka setelah diukur dengan menggunakan penggaris dalam satuan cm, diperoleh nilainya yaitu 1,8 dibanding 7 cm. Kemudian parameter selanjutnya yaitu decay ratio. Jika ditinjau dari grafik ini, maka dapat dilakukan pengukuran melalui penggaris amplitudo kedua dengan amplitudo pertama. Jika ditinjau dari grafik, maka dapat dilakukan pengukuran dengan penggaris dari amplitudo pertama dengan amplitudo kedua. Untuk amplitudo kedua dan amplitudo pertama menggunakan garis yang berwarna kuning ini. Nah, jadi dari titik ini ditarik garis sampai ke titik NA, ke garis NA. Kemudian dari titik ini ditarik garis hingga ke garis NA. Kemudian dilakukan pengukuran dengan penggaris, lalu dilakukan perbandingan. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,5 dibanding 1,8 dalam satuan cm. Kemudian yaitu peak time. Jika ditinjau dari grafik yang ini, peak time ini dianalisa menggunakan garis yang berwarna merah, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Nah, garis antara sini sampai sini itu diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian ditarik garis hingga menyentuh sumbu X. Nah, pembacaannya didapatkan 0,3 cm. Kemudian untuk nilai peak time-nya bernilai 6,75 dari perhitungan dari 0,3 ini didapatkan dari pengukuran yang telah dilakukan tadi untuk 20-nya yaitu total skala dalam penggarisnya dan untuk 450 ini dari total skala sumbu X-nya. Kemudian parameter selanjutnya yaitu rise time. Jika ditinjau dari grafik ini, rise time disimbolkan dengan garis yang berwarna biru. Nah, nilai yang didapatkan yaitu 4,5 dari perhitungannya, yaitu 0,2 ini didapatkan dari pengukuran, 20 didapatkan dari total skala penggaris, dan 450 yaitu didapatkan dari total skala pada sumbu X-nya. Parameter selanjutnya yaitu response time. Pada grafik ini dianalisanya menggunakan garis yang berwarna hijau karena dirasa mulai steady state. Kemudian ditarik garis hingga sumbu X-nya. Nah, dari sini didapatkan nilai 45 dari 2 ini yaitu hasil pengukurannya dan 20 ini dari total skala dari penggaris dan 450 ini dari total skala pada sumbu X-nya. Parameter selanjutnya yaitu period of oscillation. Analisa ini yaitu nilai yang terbentuk dari satu puncak sampai satu lembah. Kemudian diukur penggaris, lalu dilakukan perhitungan dan didapatkan nilai 15,75. 0,7 ini adalah hasil perhitungannya. Nilai 20 ini total dalam penggarisnya dan 450 ini adalah total skala pada sumbu X. Dan poin terakhir yaitu parameter offset. Jika ditinjau dari grafik ini, maka nilai dari offset adalah 0,7 dari nilai 45 dari SP2-nya dikurangi dengan nilai pada PV akhir dikurangi dengan nilai ini 44,3. Jadi didapatkan nilai 0,7. Selanjutnya ialah tipe servo atau set point yang berubah pada pengendali PI. SP1-nya bernilai 40%, SP2-nya bernilai 45%. Kemudian ditemukan nilai PB, tau I, dan tau D. Untuk nilai PB bernilai 9,90, nilai tau I-nya bernilai 9,3375 dan nilai tau D-nya tidak ditemukan. Nah,
Nilai-nilai ini ditemukan pada kondisi kritis. Kemudian disajikan tabel yang berisi waktu dalam satuan detik dan persen PV. Untuk waktu dalam satuan detik diawali dengan 0 detik dan diakhiri dengan 461 detik. Untuk persen PV-nya diawali dengan 41,2, diakhiri dengan 44,9. A1. Grafik kurva respon hasil tuning. Pengerjaannya sama dengan pengendali pada P ini. Nah, kurva ini diinput dari data tabel tersebut. Untuk sumbu X-nya berupa waktu dalam satuan detik dan untuk sumbu Y-nya yaitu berupa persen PV. Nah, selanjutnya terdapat beberapa garis yang berwarna-warna untuk memudahkan analisa berikutnya. Pengerjaannya sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan. A2. Menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Untuk overshoot, grafik kurva respon tuningnya pada pengendali PI tidak terdapat nilainya karena puncak pertamanya berada di bawah nilai akhir. Nah, sedangkan overshoot-nya ini berpatokan pada NA. Oleh karena itu, nilai overshoot-nya pada kurva tersebut pada pengendali PI ini tidak ada. Untuk decay ratio-nya pada kurva tersebut pada pengendali PI-nya tidak terdapat decay ratio-nya karena puncak pertama dan puncak keduanya berada di bawah NA. Nah, untuk parameter peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset terdapat nilainya. Didapatkan dari pengukuran dan perhitungan pada grafik pada poin A1. Nah, untuk peak time-nya didapatkan nilai 12,5 dari perhitungan 0,5 dibagi 20 dikali 500. Untuk rise time-nya didapatkan nilai 40 dari perhitungan 1,6 dibagi 20 dikali 500. Untuk respon time-nya didapatkan nilai 70 dari perhitungan 2,8 dibagi 20 dikali 500. Untuk period of oscillation-nya didapatkan nilai 15 didapatkan dari perhitungan 0,6 dibagi 20 kemudian dikali 500. Nah, untuk parameter terakhir, offset, didapatkan nilai 0,1 dari perhitungan 45 dikurangi 44,9. Nah, nilai 20 ini merupakan nilai total skala pada penggaris yang digunakan untuk pengukuran. Nah, untuk 500 ini yaitu total skala pada sumbu X-nya. 45 ini merupakan nilai SP2-nya. Dan untuk 44,9 ini merupakan nilai PV akhirnya. Dan untuk nilai-nilai yang berbeda ini seperti 0,5, 1,6, 2,8, 0,6 ini merupakan hasil dari pengukuran pada grafik dengan menggunakan penggaris dalam satuan cm. Berikut data hasil pengamatan tuning tipe servo pengendali PID. Nilai SP1-nya bernilai 40%, SP2-nya 45%, nilai PB yaitu 7,65, nilai tau I 5,625 detik, dan nilai tau D yaitu 1,4625 detik. Nah, nilai PB, tau I, dan tau D ini sudah ditentukan, sudah dicari, sudah diperhitungkan pada kondisi kritis. Pada tabel tersebut terdapat waktu dalam satuan detik dan juga persen PV. Untuk waktu diawali dengan 0 detik dan diakhiri dengan 500 detik. Dan untuk persen PV diawali dengan 41 dan diakhiri dengan nilai 44,9. Nah, dari data tabel ini didapatkan kurva seperti ini. Pada poin A1 yaitu grafik kurva respon hasil tuning. Nah, untuk kurva ini pada sumbu X-nya yaitu waktu dalam satuan detik dan untuk sumbu Y-nya yaitu persen PV. Total skala pada sumbu X-nya yaitu 600
dan nilai pada SP2-nya yaitu 45. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu membuat garis-garis dengan menggunakan warna yang bermacam-macam untuk mempermudah analisa berikutnya. Pengerjaannya sama dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. A2. Menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nilai dari parameter-parameter ini didapatkan dari hasil pengukuran, kemudian dilakukan perhitungan berikut ini. Nah, untuk parameter yang pertama yaitu overshoot, didapatkan nilai 0,4 dibanding 7,9. Nah, nilai ini didapatkan dari perbandingan pada kurva sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, untuk parameter yang kedua yaitu decay ratio, bernilai 0,5 dibanding 0,5. Nah, nilai ini juga didapatkan dari pengukuran pada kurva sebelumnya. Untuk nilai peak time didapatkan nilai 12 dari perhitungan 0,4 dibagi 20 dikali 600. Nah, untuk nilai rise time-nya didapatkan nilai 9 dari perhitungan 0,3 dibagi 20 dikali 600. Untuk respon time didapatkan nilai 36 dari perhitungan 1,2 dibagi 20 dikali 600. Untuk period of oscillation-nya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Dikarenakan pada kurva tersebut untuk satu bukit dan satu lembahnya sangat berhimpitan sehingga tidak terdapat period of oscillation-nya. Dan untuk parameter yang terakhir yaitu offset didapatkan nilai 0,1 dari perhitungan 45 dikurangi 44,9. Nah, nilai yang berbeda ini seperti 0,4, 0,3, dan 1,2 ini didapatkan dari hasil pengukuran pada kurva sebelumnya. Dan untuk nilai 20 ini merupakan nilai total skala pada penggaris. Untuk 600 ini merupakan nilai total skala pada sumbu X-nya. Dan untuk nilai 45 ini merupakan nilai pada SP2-nya. Dan untuk 44,9 ini merupakan nilai PV akhir. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.